At-tamassuk bi amraini, berpegang teguh kepada dua perkara. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini," aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama mau berpegang teguh atau berpedoman kepada dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? Kitab Allah wa sunnata nabihi, yakni Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sumber utama ajaran Islam. Alhamdulillah kita setiap hari ngaji Al-Quran, ya. Kemudian wa sunnata nabi, kita juga mengaji hadis-hadisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua perkara itu kalian pegang teguh, lam tadillu, kalian tidak akan sesat. Berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Sama-sama diturunkan oleh Allah, maka kitab itu kan banyak, ya, berupa kitab maupun suhuf. Tapi yang tersisa sampai sekarang itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Kitab-kitab yang lainnya sudah punah, sudah nggak ada. Adapun sudah nggak sesuai aslinya. Kenapa kok begitu? Iya, karena satu-satunya kitab suci yang masih asli dengan bahasa tatkala ia diturunkan itu adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan sampai sekarang pun kaum muslimin membacanya dengan bahasa Arab. Ada kitab suci tetangga kita, ya sama-sama dikatakan sebagai kitab suci, ya juga diturunkan dari Allah, ya, yaitu kitab Injil atau yang disebut dengan Bible. Bible itu sudah tidak asli. Kenapa? Karena dari bahasanya sudah berbeda. Bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Dan sekarang agama mereka pun orang-orangnya nggak ada yang paham bahasa Ibrani, sudah nggak dipelajari. Maka bagaimana bisa kitab suci mereka yang sudah diterjemah, bahkan dikatakan kitab Bible itu sudah diterjemah ke 518 bahasa dengan berbeda-beda, itu dikatakan sebagai kitab yang otentik, yang masih asli. Kenapa? Karena terjemahan itu rentan perubahan. Terjemah itu tidak sesuai dengan aslinya. Maka di dalam Islam terjemah itu tidak disebut dengan Al-Quran. Betul. Maka hukumnya pun tidak sama dengan Al-Quran. Kalau terjemah itu hasil karya manusia. Boleh jadi terjemah Depak, terjemah organisasi tertentu, bisa berbeda-beda. Maka itu bukan kitab suci. Yang kitab suci tetap Al-Quran, tetap satu. Kalau terjemahnya bisa berbeda-beda, tafsirnya bisa berbeda-beda, dan itu bukan kitab suci. Lah, agama lain menganggap tafsirnya, terjemahnya itu dianggap sebagai kitab suci, padahal sama-sama diterjemahkan ke bahasa yang sama, boleh jadi maknanya bisa tidak sama. Terus mana yang suci itu? Mana yang firman Allah itu? Maka hanyalah Al-Quran. Sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada kitab Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Tapi satu-satunya kitab suci yang ada garansinya itu hanya Al-Quran. Ada garansi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah sudah menggaransi, maka Al-Quran itu tidak akan berhasil dipalsukan. Yang memalsukan banyak, tapi tidak berhasil. Ketemon, ketahuan kalau itu palsu. Contoh, bukan hanya zaman sekarang, mulai zaman dulu, zamannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, ini saya ceritakan di dalam
catatan kaki itu diceritakan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dulu itu ada seorang Nasrani, dia kemudian masuk Islam karena dia pintar nulis. Dia kemudian ikut-ikutan menulis wahyu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menulis Al-Qur'an dan dia telah berhasil menulis surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tapi dia itu kalau nulis dibalik-balik, sengaja memang itu. Misalnya, tatkala dia mendengar dari Kanjeng Nabi ditulis sami'an basira, kemudian dia tulis sami'an alima. Begitu sami'an alima ditulis sami'an basira. Ini kan pemalsuan, dibalik-balik seperti itu kan sudah bukan kitab suci. Tapi itu saja yuk ketemu. Padahal dulu barusan turun itu pun sudah terdeteksi pemalsuan itu. Ya. Tapi orang itu kemudian murtad, keluar lagi dari agama Islam. Begitu murtad kemudian dia dengan bangganya dia mengatakan, aku telah berhasil menulis Al-Quran untuk Nabi Muhammad sesuai dengan kehendakku. Artinya dipalsukan Al-Quran itu. Dia tidak mengerti bahwa pemalsuannya itu ketemu. Kemudian orang itu mati. Tidak lama orang itu mati. Begitu mati dipendem. Keesokan harinya jenazahnya itu ada di atas kuburannya, keluar. Lah teman-temannya yang sama-sama agama mereka mengira bahwa sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begitu dikuburkan maka mereka menggali kuburan dan kemudian menaruh di atasnya. Hanya keesokan harinya teman-temannya yang mati ini menggali lubang yang lebih dalam, ya, dikuburkan lagi. Keesokan harinya ketemu ada di atas lagi. Wah, ini gimana ini? Konco-konconya Nabi Muhammad ini gak kena. Ayo kita gali lagi yang lebih dalam lagi, lebih dalam. Sekiranya kesulitan orang akan menggalinya kembali lebih dalam lagi, dimasukin dikubur lagi. Begitu dikubur besoknya kemudian keluar lagi. Dan saatlah kemudian mereka yakin, ini bukan perbuatan manusia. Kita sudah kubur dalam-dalam, orang ini kemudian jenazahnya keluar lagi. Ya sudah, karena tidak bisa dikubur, hanya kemudian dilemparkan begitu saja sama teman-temannya. Ya, sepanjang itu adabnya dia memasukkan Al-Quran. Itu jaminan Allah. Allah tidak akan membiarkan Al-Quran itu dipalsukan. Ya. Dua perkara itu disebut dengan Al-Quran disebut dengan Al-Urwatul Wuthqa, sebagai tali yang kokoh. Tali yang kokoh. Kalau ada orang terhanyut di sungai, lebih senang mana kira-kira? Dilempari uang sama dilempari tali? Tali yang harganya enggak seberapa, dilempari uang 1 juta. Dia terhanyut, pilih mana? Dia pegang talinya. Maka tali itu tali penyelamat. Al-Quran dan hadis itu penyelamat kita. Maka pegang erat-erat. Tatkala engkau melepaskannya, engkau akan terhanyut oleh arus deras. Terhanyut oleh arus deras. Kalau sekarang itu informasi, media sosial dan yang lainnya, dihanyutkan oleh berita-berita hoax. Kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis? Karena agama ini berdasarkan dogma, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan akal. Ingat, agama Islam itu masuk akal, rasional. Tapi dasarnya Islam itu bukan pakai akal. Islam itu masuk akal tapi bukan akal-akalan. Ya. Maka kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana mashu asfalil khuffi aula minal masi bifauqiha." Kalau saja Islam ini berdasarkan akal, niscaya ajaran mengusap khuf, mengusap sepatu, maka yang disuruh
diusap sepatu yang dibersihkan itu di bawahnya, bukan di atasnya. Tapi Rasul mengajarkan kalau mengusap kufur itu di mana? Di bagian atas. Padahal yang kotor di bawah. Menurut akal mestinya di bawah yang dibersihkan, yang diusap. Berarti Islam itu bukan pakai akal. Namun demikian Islam itu tidak bertentangan dengan akal, bahkan ya masuk akal, tapi tidak akal-akalan. Tidak akal-akalan. Ini kemudian dasar hukum Islam ada dua. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu tidak cukup untuk menjadi pedoman. Kenapa? Karena Al-Quran itu hukumnya global. Zaman dahulu ada sekte, ada golongan namanya ingkarus sunnah. Mereka tidak percaya kepada hadis. Kita cukup mengamalkan Quran saja, nggak usah hadis-hadis. Hadis itu apa? Hadis itu campur baur, mana yang sahih, mana yang palsu, nggak bisa dibedakan. Sudah, kita ngambil yang sah, yang pasti-pasti saja. Apa itu? Al-Quran. Ada seorang ulama namanya Imran bin Husain. Dia kemudian mendatangi orang tersebut, orang yang mendakwakan kayak begitu. Kemudian Imran ini berkata, "Hei wong, sampean sholat duhur, sampean sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Saya tanya, adakah dalilnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan sholat duhur itu 4 rakaat? Iya, nggak ada katanya. Kamu sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Adakah ayat Al-Quran menjelaskan sholat subuh 2 rakaat? Nggak ada. Maka kalau tidak ada, kamu berpegang kepada Al-Quran, mau sholat gimana caranya? Maka tata cara sholat itu dijelaskan oleh hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang tersebut kemudian tersadar dan baru mengerti, ya, dan sadar kembali lagi bahwa hadis itu memang dibutuhkan dan ia merupakan sumber ajaran Islam. Dan itulah yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Para nabi itu mewariskan, bukan mewariskan dinar. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, wala dolar, wala rupiah, wala riyal. Enggak mewariskan itu semua. Tapi apa? Warathu al-ilm. Mereka para ulama itu mewariskan ilmu. Maka tatkala sampai belajar hadis itu ilmu dari Kanjeng Nabi, maka sampai ini termasuk orang-orang yang dapat warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sebaik-baik warisan. Maka berbahagialah tatkala kita mendapat warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, setelah selesai sholat subuh, baginda Rasul itu memberikan ceramah. Ceramahnya itu begitu menggetarkan hati, bahkan melelehkan mata sehingga meneteskan air mata. Itulah khutbahnya, ceramahnya baginda Rasul. Jadi kalau baginda Rasul itu yang ceramah, langsung para sahabat itu, coba bahasanya saat ini dinglu, matanya merah, kemudian meneteskan air mata. Tak pikir-pikir aku sing ceramah bodoh. Begitu saya ceramah langsung diku kabeh. Meripatnya apa? Langsung milih. Tapi bukan dari mata, dari mulutnya. Ditinggal dulu. Kalau Nabi yang ceramah bisa menyentuh hati, kemudian banyak orang menangis. Maka ada seorang nyeleduk, ini mau'idhah sungguh seperti pesan terakhir dari Nabi, seakan-akan beliau berpamitan kepada kita. Maka kemudian mereka meminta kepada Kanjeng Nabi, "Famada ta'hadu ilaina?" Pesan apa, wasiat apa yang kau sampaikan kepada kami ya Rasul? Maka saat itu kemudian Rasul berwasiat, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian untuk takut kepada Allah.
mendengarkan dan taat kepada pemimpin ulil amri, meskipun ulil amri itu orang yang tidak kamu senangi, meskipun pemimpin itu orang yang tidak kamu senangi. Contohnya di sini Kanjeng Nabi menyebutkan wa in abdan habasyian, meskipun pemimpin itu berasal dari budak, dari Ethiopia, orang hitam lagi, tapi kalau itu menjadi pemimpinmu, kamu harus as-sam'i wa ta'ah, ya. Kamu jangan berontak kepada pemimpin. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup setelah aku wafat akan melihat berbagai macam perbedaan pendapat dan pertikaian. Maka saat itulah engkau harus memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan gigitlah kuat-kuat. Ini bahasa kinayah, bukan kemudian Al-Quran digigit, hadisnya digigit. Maksudnya kamu harus memegang teguh Quran hadis meskipun itu terasa sakit, gak enak. Seperti orang kalau kesakitan itu menahan kesakitan, itu kan mesti menggigit begini, betul kan? Contoh misalnya apa ya, orang kena, itu ada orang habis ditembak, kemudian mengeluarkan pelurunya itu, timah panasnya itu, ya. Dia dikasih kain, disuruh gigit begini untuk menahan sakitnya, begitu. Artinya tamassaku biha, pegang teguh erat-erat, wa addu 'alaiha bin nawajid, kalau perlu itu. Jadi meskipun kamu menerima resiko kayak apa dengan memegang Quran hadis itu, kamu harus sabar. Lek perlu gigitan. Tadi seperti apa namanya, kondisi orang yang dikeluarkan peluru dari tubuhnya karena menahan sakitnya tadi itu. Maka jangan gampang-gampang membuli pemimpin. Pemimpin itu seperti kamu, seperti rakyat. Kalau kita sebagai rakyat punya aib, pemimpin pun juga punya aib. Kalau kamu tidak mau dijelek-jelekin, ya jangan jelek-jelekin pemimpin. Apalagi pemimpin itu harus ditaati. Kalau kamu jelek-jelekin, berarti ngajak memberontak. Banyak orang yang tidak hormat sama pemimpin. Akhirnya apa? Terjadi kekacauan. Akhirnya dilengser nih. Wah, ini presiden kita itu banyak zalim begini. Ayo kita demo saja, kita gulingkan saja. Oke, digulingkan. Setelah guling, apa yang terjadi? Tidak ada pemimpin. Di zamannya Pak Harto dulu tahun 98, begitu Pak Harto lengser, apa yang terjadi? Penjarahan di mana-mana, rampok di mana-mana, bahkan banyak wanita diperkosa di mana-mana. Kenapa? Sudah gak ada hukum saat itu. Maka kekacauan yang ditimbulkan karena tidak ada pemimpin jauh lebih berbahaya daripada kita punya pemimpin yang zalim. Maka begitu ada pemimpin yang zalim, tidak usah kita demo, tidak usah kita lengserkan. Terus gimana? Doain saja, biar Allah yang merubah. Inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan ini yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.